Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak yang Ibu Guru sayangi dan selalu Ibu Guru banggakan. Apa kabar? Semoga di rumah sana kalian selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kalian harus selalu menjadi putra-putri yang solih dan solihah, yang senantiasa taat dan patuh kepada kedua orang tua kalian ya. Pagi ini kita bertemu lagi untuk belajar bersama. Namun, sebelum belajar tentu akan lebih baik bahwa kita harus berdoa dulu supaya pelajaran yang kita pelajari hari ini menjadi pelajaran yang menarik, menyenangkan, dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik anak-anak, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 6, tema 2, subtema 1, pembelajaran hari ke-1. Pembelajaran hari ini akan sangat menarik, membuat kita banyak pengalaman, dan akan menjadi ilmu bermanfaat jika kita belajar dengan sungguh-sungguh. Maka, sebaiknya kita mulai dan ingat harus semangat ya. Baik. Pelajaran yang pertama adalah Ibu Guru meminta kalian mengamati gambar di bawah ini. Ada dua gambar yang disajikan. Gambar apa? Betul, gambar tersebut adalah gambar teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kenapa terdiri dari dua gambar? Karena kedua gambar tersebut isinya sama, namun berbeda karena yang satu adalah gambar teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno, dan yang kedua adalah gambar teks proklamasi yang diketik oleh Laksamana Maeda. Kemudian, setelah melihat gambar tersebut, tentu kalian banyak pertanyaan. Hanya gambar itu. Apa yang terjadi di balik gambar ini? Ada apa? Bagaimana? Kapan itu ada teks proklamasi dan sebagainya? Tentu kalian ingin tahu banyak hal tentang teks proklamasi. Maka kita lanjutkan. Penasaran kan? Mari kita lanjutkan. Nah, pertanyaan-pertanyaan kalian itu kalian simpan pada peta pikiran ya. Ada pertanyaan apa, ada pertanyaan mengapa, ada pertanyaan siapa, ada pertanyaan bagaimana, ada pertanyaan kapan, ada pertanyaan di mana tentang sejarah penyusunan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertanyaan-pertanyaan tersebut tentunya tidak bisa dijawab hanya dengan kita mengamati teks proklamasinya saja. Tentu kita harus tahu peristiwa sejarah penyusunan teks proklamasinya, tokoh-tokohnya yang berperan di dalam penyusunan teks proklamasinya, kemudian juga di mana dan kapan teks proklamasi tersebut disusun. Nah, untuk bisa mengisi peta pikiran kalian yang begitu banyak pertanyaan, maka kita lanjutkan pelajarannya. Simak dan perhatikan baik-baik. Baik, sekarang perhatikan. Kosong, Bu. Baik, kita lihat dulu. Apa yang bisa kita lihat dari teks selanjutnya ini? Pertama, kita bisa melihat peristiwa tersusunnya teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kalian bisa membacanya di sini. Kemudian setelah itu, apakah dengan kita mengetahui peristiwa
penyusunan teks proklamasi kita sudah bisa menjawab banyak pertanyaan di benak kita, tentu belum cukup. Mari kita lanjutkan informasi yang kalian butuhkan dengan informasi selanjutnya. Nah, di sini juga diceritakan tokoh dan peran dalam perumusan teks proklamasi. Ada tokoh-tokoh dan juga ada peran-peran beliau dalam menyusun teks proklamasi. Sudah bisa menjawab semua pertanyaan? Belum, mungkin kalian ingin tahu di mana teks proklamasi disusun, bagaimana teks proklamasi disusun, maka Ibu Guru punya satu informasi lagi yang bisa kalian gunakan untuk menjawab bermacam pertanyaan kalian yang ada dalam peta pikiran tadi. Nah, ini adalah informasi tentang tempat perumusan teks proklamasi. Setelah kalian membaca dengan cermat peristiwa penyusunan teks proklamasi, tokoh dan peran dalam perumusan teks proklamasi, tempat perumusan teks proklamasi, tentu selanjutnya kalian sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi ada di benak kalian. Semakin penasaran? Tetap bersemangat kan? Mari kita lanjutkan. Nah, ini dia. Pertanyaan-pertanyaan kalian sudah bisa terjawab. Misalnya, di sini kalian tadi menanyakan apa peran Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dalam perumusan teks proklamasi. Kalian bisa lihat dari informasi sebelumnya. Dari informasi tadi juga sudah disebutkan apa peran beliau dalam perumusan teks proklamasi. Kalian ingat, kalian pahami peran-perannya. Kemudian dari memahami peran tersebut, Ibu Guru sangat berharap kalian meneladani sikap beliau yang sangat berjasa untuk negara kita, negara Indonesia. Kemudian pertanyaan mengapa penyusunan teks proklamasi yang semula di Hotel Kendedes berpindah ke rumah Laksamana Maeda itu juga sudah dijawab dalam teks yang tadi. Kenapa Bu Guru tidak menceritakan saja sekarang? Tidak, supaya kalian rajin dan cermat dalam membaca informasi yang diberikan. Oke, kemudian jika kalian sudah membaca informasi yang diberikan, maka kalian akan bisa mengisi semua peta pikiran yang sebenarnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang ada pada kalian. Berarti sekarang bisa disimpulkan kalian sudah bisa belajar dengan baik dengan cara mengamati, kemudian membaca informasi, kemudian kalian bisa menjawab semua pertanyaan tentang apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana berdasarkan informasi yang kalian dapatkan. Wah, pelajarannya semakin menarik. Mari kita lanjutkan ya. Nah, kemudian setelah tadi yang pertama kalian Ibu minta untuk mengamati, sekarang Ibu berharap kalian memperhatikan ilustrasi gambar berikut. Jadi di ilustrasi ini diceritakan bahwa penjajahan yang sudah kalian pelajari di kelas 5 dulu, kemudian ini adalah Jepang ini menyerah kepada sekutu karena dua kota di Jepang yaitu Hiroshima dan Nagasaki bom atom oleh sekutu. Kemudian tokoh-tokoh perumus proklamasi kemerdekaan ini bergerak cepat karena mereka tahu Jepang dalam keadaan yang menyerah. Mereka merumuskan naskah proklamasi, kemudian menyusun naskahnya yang kemudian dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Jadi di sini, di dalam ilustrasi di sini diceritakan bahwa tokoh-tokoh ini sangat berpikir cepat, kemudian sangat
baik dalam memahami keadaan bahwa kita harus cepat memproklamasikan kemerdekaan supaya kita bisa menjadi negara yang merdeka sebenar-benarnya. Kemudian apa makna dari proklamasi ini? Kenapa Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta harus membacakan proklamasi ini? Apakah ada makna proklamasi untuk bangsa Indonesia? Tentu saja ada. Makna proklamasi untuk bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Makna proklamasi yang ingin kalian ketahui tadi, yaitu ada tiga. Yang pertama sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia, yang kedua adalah sebagai pengakuan dunia luar kepada bangsa Indonesia, yang ketiga adalah menaikkan martabat bangsa. Hanya tiga ini? Tentu tidak, masih ada lanjutannya. Yang keempat adalah sebagai perjuangan sebagai negara baru, kemudian sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Nah, berarti begitu besar makna proklamasi untuk kita sebagai negara Indonesia. Jadi 5 makna penting inilah makna dari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Kalian sebagai generasi muda, Ibu harap memperhatikan, memahami tentang makna proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bisa dipahami anak-anak yang Bu Guru sayangi? Semoga kalian mengerti ya. Kemudian, apa makna proklamasi kemerdekaan menurutmu? Tulislah paling sedikit 3 makna. Ibu tunggu ya, kalian menuliskan 3 makna proklamasi. Semoga kalian masih memahami dan mengingatnya karena tadi sudah dituliskan di slide sebelumnya. Semangat anak-anak. Nanti makna proklamasi ini akan Ibu Guru berikan penilaian untuk reward kepada kalian jika kalian memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Baik, pelajarannya belum selesai. Mari kita lanjutkan ya. Setelah kita memahami makna proklamasi tadi, yang keempat adalah sebagai tonggak negara yang baru. Setelah Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tentu kita menjadi sebuah negara baru yang merdeka. Negara baru tidak bisa hanya berdiam diri saja. Negara baru tentu belum bisa menjadi negara yang baik untuk rakyatnya. Perekonomian masih belum baik, keamanan juga masih belum baik, maka sebagai negara baru harus bisa menyesuaikan diri supaya bisa menjadi negara yang berkembang, bahkan diharapkan juga bisa menjadi negara yang maju. Bicara tentang menyesuaikan diri, penyesuaian diri yang akan kita pelajari untuk materi selanjutnya adalah penyesuaian diri pada makhluk hidup, terutamanya adalah tumbuhan. Penyesuaian diri itu apa sih? Apa itu penyesuaian diri? Maka perhatikan. Yang akan kita pelajari selanjutnya adalah ini, yaitu adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sehingga dapat mempertahankan hidupnya. Kalau tadi tentang proklamasi kemerdekaan, bisa penyesuaian negara Indonesia sebagai negara baru untuk tetap mempertahankan kemerdekaannya. Namun, selanjutnya kita belajar penyesuaian diri tentang kemampuan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sehingga bisa mempertahankan kehidupannya. Nah, hari ini makhluk hidup yang kita pelajari adalah tumbuhan. Semakin menarik.
Mari kita lanjutkan. Nah, satu tumbuhan yang mungkin kalian jarang lihat adalah tumbuhan teratai. Tumbuhan teratai menyesuaikan diri seperti apa, Bu? Seperti yang tertulis di sini. Misalnya, contohnya, dia mempunyai daun yang lebar. Dia mempunyai daun lebar berguna untuk apa? Untuk memperbanyak penguapan sehingga tidak busuk di dalam air karena daun teratai hidupnya di atas air. Kemudian juga dia mempunyai daun yang lebar namun tipis. Kenapa tipis? Karena bisa juga untuk mencakup kebutuhan udara dan cahaya matahari yang dia pergunakan untuk proses fotosintesis. Jadi bunga teratai mempunyai dua ciri khusus tersebut untuk dia mempertahankan hidupnya. Tumbuhan lain apakah mempunyai ciri khusus? Ya, punya. Maka Bu Guru akan menyajikan satu contoh lagi tentang ciri khusus tumbuhan yang lain, yaitu hari ini kita belajar tumbuhan kantong semar atau disebut juga dengan tumbuhan Venus. Apa ciri khusus dari tumbuhan Venus? Di sini disebutkan bahwa di dalam kantongnya terdapat cairan yang berbau sehingga mengundang serangga untuk mendekat. Ketika serangga itu mendekat dan tergelincir, maka dia akan menjadi makanan bagi kantong semar tersebut. Karena memakan serangga, maka kantong semar disebut sebagai tumbuhan insektivora. Kalian mengerti? Tentu mengerti. Ya, menyenangkan. Hari ini kita belajar sangat menyenangkan. Masa iya, Bu? Iya, dia bilang learning is fun. Belajar sangat menyenangkan. Lanjut dulu ya. Baik, setelah kalian mengerti, melihat tadi ciri khusus dari bunga teratai, maka tugas kalian yang kedua adalah mengisi dari informasi yang kamu dapatkan pada pikiran, informasi yang kamu dapatkan pada peta tulis kalian diminta untuk menuliskan informasi yang kalian dapatkan sebelumnya pada peta pikiran berikut. Kalian tuliskan informasi tentang bunga teratai pada peta pikiran ini. Bisa? Pasti bisa. Siap? Siap. Baik, Bu Guru tunggu. Kalian menuliskan informasi yang kalian dapatkan pada peta pikiran ini. Jadi, hari ini kita sudah belajar banyak. Kalian sudah bisa memahami tentang peta pikiran, bahwa mengisi peta pikiran kalian harus mendapatkan informasi terlebih dahulu supaya bisa mengisi peta pikiran. Anak-anak yang Ibu Guru sayangi, terima kasih sekali kalian sudah memperhatikan video ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan kalian bisa menjadi putra-putri yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Ibu Guru akhiri. Untuk hari ini, kita bertemu lagi pada video selanjutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.